Halo, kembali lagi di On Point with Tadi Selarasati. Ada beragam topik dan juga isu yang kemudian patut diperbincangkan dan menjadi sorotan publik. Setelah kemarin kita sudah membahas bagaimana perang yang masih membara di Timur Tengah antara Iran melawan Israel dan juga Amerika Serikat, tapi juga di dalam negeri ini yang juga menjadi sorotan publik adalah bagaimana aksi serangan teror terhadap aktivis kontras yakni Andri Yunus yang kita tahu diserang oleh 4 orang yang tidak dikenal dengan penyerangan air keras begitu ya. Nah, kita akan membahasnya bersama dua narasumber saya. Ada Komjen Purnawirawan Polisi Ito Sumardi yang merupakan Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011 yang juga sekaligus Ketua Penasihat Ahli Kapolri. Kemudian ada juga Mas Dimas Bagus Arya yang merupakan Koordinator Kontras. Terima kasih sudah mampir di On Point with Tadi Selarasati. Ini kita cukup miris dan juga menyayangkan apa yang terjadi kemarin yang menimpa rekan kita yakni Andri Yunus begitu ya, terkait dengan aksi penyerangan air keras yang dilakukan oleh 4 orang yang tidak dikenal. Saya ingin tahu dulu ke Mas Dimas. Mas Dimas, bagaimana saat ini kondisi Mas Andri sendiri dan keterangan apa yang kemudian sudah dikatakan oleh Mas Andri? Iya. Berbicara Andri Yunus sebenarnya dia nggak cuma rekan kerja ya Mbak Disti ya, tapi juga sebenarnya sahabat gitu ya, karena itu membicarakan ini tentu masih emosional dan sentimental gitu ya. Tapi yang jelas yang bisa saya bagikan kepada pendengar On Point gitu adalah kondisi Andri Yunus sampai sekarang itu stabil setelah melewati proses intensif perawatan dilakukan oleh tim dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Hari Sabtu kemarin sudah melakukan operasi mata. Oh, sudah operasi mata sudah dilakukan. Dan juga hari ini ada operasi plastik yang dilakukan oleh tim dokter. Jadi diagnosa awal dokter adalah kerusakan atau luka bakar di sekujur tubuh bagian kanan itu yang mencapai persentase 20% akibat cairan asam grade 3, lalu juga ada trauma mata tingkat 3 dari skala 4, artinya cukup parah. Nah, karena itu memang sudah ada tindakan, kami apresiasi betul apa yang dilakukan oleh tim dokter RCM. Saya juga sudah bertemu dengan jajaran direksi dari RCM untuk kemudian mengupayakan ada perhatian serius dari tim dokter untuk melakukan penanganan agar proses-proses yang kemudian bisa mengakibatkan fatal, kondisi lebih fatal yaitu kehilangan nyawa itu bisa dilalui gitu ya. Dan alhamdulillah hari ini tim dokter juga sudah sigap dan sudah ada kabar bahwa fase kritisnya atau fase yang kemudian ditakutkan adalah kehilangan nyawa atau cacat permanen itu bisa ditepis karena ada tindakan-tindakan yang cukup serius, tindakan-tindakan yang cukup sangat-sangat dilakukan oleh RSCM itu sudah sangat-sangat banyak gitu ya, dan upaya-upaya yang sifatnya memang konkret gitu ya untuk bisa menghindarkan pasien dalam hal ini Andri Yunus dari hal-hal yang tidak diinginkan, cacat permanen ataupun kematian. Oke, itu berbicara soal kondisi Andri Yunus yang kita berharap ada perbaikan yang cukup signifikan setelah ada di perawatan di RSCM. Tapi apa yang kemudian bisa dibagikan oleh seorang Andri Yunus setelah beliau sudah mulai melewati masa kritisnya? Pernah sempat bercerita juga ke Mas Dimas, sempat ada dikuntit atau segala macam, atau saya informasinya pada saat peristiwa berlangsung itu juga sempat bertemu dengan Anda kan Mas Dimas? Betul. Ya mungkin sebelum masuk ke yang soal berkaitan dengan kasus, terakhir saya menemui Andri Yunus itu kemarin di ruang high care unit untuk kemudian juga memberikan semangat. Yang dia sampaikan sebenarnya ke teman-teman adalah langkah teror tidak menyurutkan upaya untuk tetap bersuara kritis. Itu menurut kami satu hal yang sangat luar biasa menimbang kondisinya saat ini. Tapi dalam hal konteks kasus gitu ya, tentu yang dia sampaikan berkaitan dengan situasi sebelum insiden Prahara Naas itu adalah dia tidak mendapatkan firasat apapun. Pun ketika kemudian masih bersama saya sebelum insiden di tanggal itu, 12 Maret di pukul 23 sekitar 23.20-an. Dia masih bersama saya itu kurang lebih 4 jam dari pukul 16 atau jam 4 sore sampai sekira pukul 20 atau jam 8 malam. Di mana kami melakukan upaya atau melakukan meeting atau pertemuan gitu ya untuk membahas sebuah hal yang itu juga berkaitan dengan kerja-kerja kontras. Nah, setelah proses meeting yang terletak di kantor Selios di Jalan Menteng, Jalan Banyumas, Menteng. Kemudian kami berpencar.
Masing-masing tuh. Masing-masing karena Andri akan melakukan tapping podcast di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia untuk berbicara soal remilitarisasi dan juga judicial review di Indonesia. Dan kemudian Itu jam proses berapa? tapping itu dimulai dari jam 8 dan berakhir kurang lebih sekitar jam 11 malam. Sampai kemudian secara kronologis dia sempat menceritakan juga bahwa setelah tapping podcast dia mampir ke pom bensin Cikini untuk mengisi bahan bakar. Yang mana di situ dia tidak punya firasat, dia tidak punya perasaan apapun di Untit atau apapun, dan kemudian terjadilah situasi naas di Jalan Salemba 1 sekira pukul 23.20 sampai 23.30 Mbak Disti. Tapi pada saat bersama Anda tuh nggak ada merasa kok kayak ada yang ngikutin atau apa tuh, itu nggak ada sama sekali ya? Tidak menyampaikan. Dia ketika saya berkunjung dan juga pertama kali ketika dia dilarikan di RSCM dan masih dirawat di ruang IGD, dia sama sekali tidak menyampaikan soal firasat apapun, apakah itu dikuntit atau enggak. Tapi yang jelas setelah melihat rekaman CCTV yang dikumpulkan oleh tim advokasi untuk demokrasi yang mana merupakan kuasa hukum dari Andri Yunus dan juga kelompok masyarakat sipil lainnya, bahwa dalam rekaman CCTV terlihat jelas ada penguntitan gitu ya. Dari rekaman CCTV. Iya, maksudnya dari di mana posisi pertama diketahui rekaman CCTV itu melihat ada sosok orang yang melakukan pengintaian di area sekitar gedung YLBHI Jalan Diponegoro di kawasan Menteng, itu jam? Jakarta Pusat. Itu sekitar 23.00 persis setelah podcast itu selesai. Baru kemudian direkam CCTV juga yang kami dapatkan dan kami kutip juga dari keterangan resmi yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya gitu ya, bahwa penguntitan juga dilakukan di area Cikini ketika Andri Yunus mengisi bahan bakar di pom bensin Cikini. Sampai kemudian dia melewati kawasan Megaria sampai kemudian menuju Jalan Salemba 1, itu ada 2 motor yang tertangkap sedang melakukan pengejaran, penguntitan, sampai kemudian 1 motor sebagai eksekutor gitu ya, yang menyalip Andri di kawasan Jalan Salemba 1, putar balik lalu kemudian menyiram air keras itu Mbak Disti. Oke, jadi memang sudah ada pengintaian di sana begitu ya sebelum akhirnya eksekusi dilakukan begitu. Sebenarnya apa yang kemudian menyulitkan atau sebenarnya mudah nggak sih untuk menangkap 4 terduga pelaku penyerangan terhadap Andri Yunus ini? Kan semua CCTV udah ada. Kemudian kalau tidak salah wadah untuk kemudian menyimpan dan menyerang Andri Yunus juga berada 10 meter kalau tidak salah di lokasi begitu. Itu artinya ada sidik jari di sana. Apa yang kemudian polisi tunggu untuk kemudian menangkap 4 pelaku ini, Pak Ito? Gini Mbak Disti ya, pertama tentunya saya atas nama Pak Kapolri dan seluruh jajaran Polri menyampaikan rasa simpati yang sedalam-dalamnya ya. Karena tidak ada setiap orang pun di dunia ini yang berharap ada yang dialami Mas Andri ya. Bagaimanapun juga yang bersangkutan adalah anak kita ya. Generasi muda kita yang tentu harus kita lindungi. Nah kemudian sekarang dari aspek penegakan hukum Mbak ya, saat ini yang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan di backup Jakarta Pusat di backup oleh Polda Metro dan Barreskrim itu merupakan perintah langsung daripada Pak Kapolri. Karena ini merupakan satu kejadian yang sifatnya khusus dan atensi. Ya, kemudian yang kedua, saya selalu berkoordinasi ya dengan adik-adik dan teman-teman penyidik ya. Karena tentunya ini pun diperlukan oleh kami untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa kasus ini sebetulnya bukan kasus yang mudah. Kenapa? Sebagaimana disampaikan oleh Pak Kapolda Metro Jaya maupun dari Mabes Polri, kasus ini adalah merupakan kasus yang direncanakan. Kalau orang yang direncanakan dia sudah punya planning dan sudah pasti dia akan berusaha menghilangkan identitas dia. Jadi yang dikatakan nomor motor, jenis motor, orang itu semua saat ini sudah ada di tangan penyidik. Dan bisa dipastikan itu adalah merupakan sesuatu yang sifatnya adalah memang disembunyikan untuk mengaburkan identitas pelaku. Kalau orang itu misalnya tidak menggunakan helm mudah. Tapi kalau pakai helm ini juga agak sulit kan. Cuman kan jenis helm dan lain-lain ini sekarang sedang penjajakan oleh anggota kita. Dari mana, kemudian sekarang CCTV itu sudah diambil dari beberapa puluh CCTV yang berada yang disampaikan Mas Dimas tadi itu diikuti di mana arah masuk, arah keluar mereka. Nah ini sekarang sedang didalami oleh mereka termasuk rekam jejak yang sekarang dari HP ya.
HP yang masuk itu sekarang sedang dilakukan. Saya optimis ya, karena beberapa kasus yang terjadi yang mirip-mirip ini sudah bisa diungkap, Pak. Tapi cepat atau lambatnya untuk kasus ini juga kita sangat tergantung daripada seberapa banyak informasi yang bisa diberikan kepada Polri. Pak Kabid Humas ya tadi menghubungi saya sampaikan, saya minta mungkin ada hal yang perlu disampaikan ya, beliau sedang menyampaikan apa yang sudah kita lakukan saat ini oleh tim penyidik yang khusus. Jadi saat ini tim penyidik yang dibentuk adalah tim penyidik khusus yang tidak diberikan beban untuk menangani kasus-kasus lain. Oke, jadi memang fokus untuk kemudian bisa mengungkap dari kasus ini, penyerangan karena kan ini. Sudah ada perintah dari Presiden untuk menjadi kasus atensi, dan tentunya ini menjadi pertaruhan bagi Polri kan ya, untuk bisa mengungkap kasus ini, meskipun saya katakan sesuatu yang direncanakan itu biasanya agak mempersulit untuk pengungkapannya, kecuali kalau tidak direncanakan. Nah kemudian satu hal lagi Mbak yang mungkin kita kan tahu bahwa saat ini situasinya tentunya polisi akan menelusuri kasus ini untuk melihat motifnya itu dari faktor dengan kausalitas. Ada akibat, tentu ada sebab. Dan ini akan ditelusuri dari mana perjalanan daripada rekam historical kejadian ini, dari mulai Mas Andri dari mana. Nah, mudah-mudahan itu akan bisa ditautkan menjadi satu gambaran untuk motifnya apa. Ya, tentunya kita juga sangat berharap Mas Dimas dari teman-teman kita bisa mendapatkan masukan-masukan juga yang bisa memperkuat, karena kita sedang merangkai puzzle nih. Merangkai puzzle untuk bisa membentuk menjadi satu konstruksi kasus yang bisa kita mengambil satu kesimpulannya. Yang jelas apa yang dilakukan oleh pelaku ini kalau menurut KUHAP ya, KUHAP itu yang baru bisa kena pasal 467 ayat 2, 468 ayat 1, dan bahkan 626 yang hukumannya di atas 12 bahkan 15 tahun. Karena ini penganiayaan berat yang diberikan pemberatan lagi dengan menggunakan alat yang bisa merupakan zat korosif. Itu sudah termasuk nanti masuk juga dalam oleh penyidik, dimasukkan dalam proses percobaan pembunuhan. Ya, nah makanya tentunya kita ingin mempercepat ini dengan masukan-masukan yang saya dengar mungkin dari teman-teman Kontras ingin mengajukan satu usulan membentuk tim pencari fakta. Nah itu dia yang kemudian menjadi pertanyaan saya selanjutnya. Apa yang kemudian mendorong Kontras dan juga tim advokasi untuk bisa juga membantu polisi membentuk tim pencari fakta begitu? Ya, pertama saya mau menyampaikan apresiasi juga ya kepada apa yang tadi disampaikan Pak Ito ya soal kerja-kerja kepolisian. Tapi juga ada satu pesan yang kami titipkan gitu ya. Tentu ini adalah bagian dari sebuah upaya untuk mendorong agar kepolisian cepat, tanggap, efektif dan sigap melakukan upaya pengusutan. Tidak hanya berhenti di pelaku lapangan, tapi juga aktor intelektual. Tadi Pak Ito menyampaikan motif ini akan menjadi sangat-sangat sentral, menjadi fundamental untuk bisa membongkar jaringan jaringan dari aktor intelektualnya. Karena sekali lagi ini bukan sebuah kejadian yang tiba-tiba. Ini bukan kejadian acak. Ini adalah organized crime. Ini adalah kejahatan yang terorganisir dan direncanakan. Nah, menanggapi itu kami dari awal semenjak insiden ini sekitar Jumat, kami menyampaikan sebuah statement resmi organisasi, lalu kemudian juga ada pernyataan dari sejumlah tokoh dan juga kelompok masyarakat sipil lainnya bahwa tentu peristiwa ini adalah peristiwa yang buruk, ini presiden yang buruk bagi Republik, ini satu situasi yang mencoreng nama Republik Indonesia, karena saat yang bersamaan tahun ini juga Pak Ito, Indonesia itu dipilih menjadi Presiden Dewan HAM PBB. Dan jangan lupa rezimnya Pak Prabowo dan Mas Gibran juga membentuk apa yang disebut sebagai Kementerian Hak Asasi Manusia. Dan ini adalah situasi yang mencoreng bagaimana kemudian kredibilitas Indonesia di mata dunia soal keseriusan, kesungguhan untuk melakukan pemajuan, penegakan, pelindungan hak asasi manusia. Dan kami dalam sejumlah pernyataan juga menyampaikan pentingnya ada TPF, tim pencari fakta independen. Apabila negara tidak mau, tentu kemudian masyarakat sipil akan mengambil peran itu. Kami tentu siap dengan upaya-upaya, karena sebelumnya kami juga terlibat melakukan sebuah pencarian atau investigasi mandiri soal Prahara Agustus, Mbak Adisti, yang kami launching di tanggal 18 Februari 2026. Artinya kami sebenarnya juga punya sebuah tim
kami punya kemampuan, kami punya kapasitas, kami juga punya kesungguhan, karena bagaimanapun serangan kepada Andri kami baca bukan hanya kepada Andri, tapi ini sebuah pesan yang sifatnya adalah untuk mengatakan bahwa orang-orang yang selama ini kritis, orang-orang yang selama ini berseberangan dalam tanda kutip mengganggu mengganggu kenyamanan, mengganggu kepentingan, atau orang-orang yang berseberangan dengan pandangan-pandangan kelompok-kelompok tertentu, atau dalam hal ini mungkin kalau saya mau berbicara sedikit soal kiprahnya Mas Andri, dia selalu mengkritik kebijakan publik negara gitu ya. Tentu ini satu hal yang menjadi pesan sangat-sangat eksplisit bahwa teror tidak hanya berhenti di Andri, tapi pada semua kelompok masyarakat sipil termasuk jurnalis. Begitu Mbak Adisti. Oke, jadi Anda meyakini ada pesan, ada message yang ingin disampaikan oleh penyerangan teror terhadap aktivis ini. Iya, sederhananya saya mau ambil sebuah ilustrasi dari novel detektif yang saya suka gitu ya. Penulisnya Agatha Christie, The Death on Orient Express. Dalam buku itu gitu ya, si pelaku itu melakukan sebuah teror yang berakhir pada terbunuhnya seseorang yang ada dalam cerita itu, di mana pada akhirnya setelah terbunuhnya satu orang korban diikuti oleh korban lain dengan motif yang kurang lebih sama. Jadi yang bisa saya sampaikan dari ilustrasi itu adalah message ini tidak berhenti pada Andri, serangan ini tidak berhenti pada Andri. Kalau kita flashback lagi Mbak Adisti, seenggaknya dalam tahun ini semenjak Januari juga ada rangkaian teror kepada sejumlah influencer terkait dengan bencana Sumatera gitu ya. Ada DJ Doni, ada Firdian Aurelio, ada Iqbal Damanik, aktivis Greenpeace yang diteror dengan bangkai ayam. Lalu juga jangan lupa bahwa ada teror atau intimidasi juga yang terjadi kepada kelompok-kelompok yang selama ini kritis. Termasuk adalah pembunuhan Ermanto Kusman, yang itu juga masih jadi tanda tanya besar. Dan ini rangkaian yang kemudian dilakukan oleh Andri juga kurang lebih punya profil yang mirip. Mereka adalah pekerja-pekerja di sektor publik, mereka pekerja-pekerja yang untuk kepentingan publik, untuk kemudian melakukan upaya-upaya meningkatkan kualitas demokrasi, melakukan pelindungan hak asasi manusia, menjaga kelestarian lingkungan, dan juga berteriak lantang terhadap isu-isu anti korupsi. Jadi memang ini sebuah message yang menurut kami sangat clear dan sangat transparan gitu, dibaca sebagai sebuah sinyal pesan politik tertentu. Oke, jadi Anda melihat memang ini ada sinyal ataupun pesan yang ingin disampaikan dari serangan teror ini. Pola-pola semacam ini kerap dilakukan ketika kemudian ingin melakukan pesan atau message yang ingin disampaikan lewat teror semacam ini. Apa yang bisa Anda baca selaku mantan Kabar Reskrim? Ya, pertama tentu saya membatasi kepada tugas pokok fungsi peran Polri ya. Yang pertama adalah kita memberikan perlindungan. Karena ini pun pasti akan menjadi satu atensi bagi Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama yang dianggap kritis. Kan kita juga harus memperhitungkan potensi atau konsekuensi yang kepada seseorang yang mungkin dianggap kritis, yang dianggap di luar daripada norma. Kan kalau namanya demokrasi bebas saja gitu kan ya. Kemudian yang kedua adalah pelayanan. Pelayanan ini yang disampaikan Mas Dimas tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas kepada saya pribadi, bahwa sekarang Polri tidak hanya sebatas mengungkap siapa pelaku lapangan, tapi akan diungkap sampai depan siapa yang berada intelektual dadernya ya. Tapi kalau melihat rekam jejak yang ada gitu ya, apakah nanti ini hanya berhenti sampai di eksekutor lapangan, ataukah kemudian sampai di aktor intelektualnya? Saya yakin sampai di aktor intelektual namanya. Karena bagaimanapun begini, kalau kita dalam pengungkapan kasus perkara pidana ya, atau perkara kejahatan, kalau kita hanya sampai pada aktor daripada lapangannya saja, ini akan terjadi seperti tadi ya, Orient Express. Kebetulan saya senang juga baca bukunya Agatha Christie. Ini kan dari pembunuhan berantai ya. Nah, kita harus mencari siapa yang menjadi otaknya di sana, supaya tidak terjadi lagi kasus serupa. Karena kalau tidak, ini akan menjadikan satu contoh tadi kan pesan ya, memberikan pesan kepada dia di mana dia masih bisa melakukan tindakan-tindakan lain. Nah, orang yang di belakang layar ini harus kita ungkap. Dan saya sangat optimis ya. Adik-adik sekarang kan sudah dilengkapi dengan peralatan yang luar biasa. Pengetahuan mereka luar biasa. Beda dengan zaman saya dulu, konvensional ya, setengah modern. Tapi kan dulu
sifat kejahatan juga beda, nggak seperti sekarang gitu ya. Nah sekarang kan dengan perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Nah tentunya yang kita harapkan sekarang kepada teman-teman dari Kontras ya, syukur-syukur kalau memang mereka nanti ada tim pencari fakta, bukan berarti polisi tidak mampu. Tapi bagi polisi justru kita mendapatkan satu bantuan, stimulan dari luar yang bisa memberikan masukan. Karena bagaimanapun juga kalau dari kacamata polisi saja tanpa kita ada dari masukan dari eksternal, itu juga mungkin akan memerlukan waktu yang lebih lama. Kalau ada masukan dari luar kepada kita dengan senang hati, karena Pak Kabid Humas juga sudah menyampaikan satu nomor nanti Mbak yang kami sampaikan untuk masukan setiap saat. Saya ada nomornya, nanti saya kasih Mas Dimas. Ada hotline-nya ya yang kemudian dibuka hotline oleh Polri begitu ya. Untuk kasus ini. Dan itu dijamin, itu enggak dijamin. Itu dijamin bisa dihubungi dijamin dan responsif. Ya, ini langsung dari Pak Kombes Budi tadi menyampaikan, tolong disampaikan kepada masyarakat, sampaikan nomor saya, nanti saya sampaikan, kebetulan ada di HP saya mungkin, supaya masyarakat juga bisa memberikan masukan, mempercepat kasusnya terungkap. Paling tidak yang target utama kita adalah pelaku lapangan. Setelah itu akan dikembangkan motifnya, kemudian dikembangkan kepada siapa yang berada di belakang. Apakah memang ini merupakan bagian daripada organisasi crime? Tadi kan ada organized crime, biasanya ada elemen-elemen yang bergerak banyak. Nah, kalau misalnya tidak diungkap yang aktor di belakang layar ini, mungkin agak sulit bagi polisi itu. Hanya kasuistis saja. Yang kita ingin adalah mengungkap jaringan ini jangan sampai terjadi lagi ke depan. Ini tentunya pekerjaan rumah bagi Polri ya, dan Polri sangat mengharapkan partisipasi masyarakat untuk bisa membantu mengungkap kasus ini secara komprehensif, secara tuntas gitu Mbak. Okay. Saya mungkin menambahkan itu Mbak untuk menjawab ya, mungkin langsung ya. Jadi berkaitan dengan apa yang kemudian sudah kami lakukan, kami sudah menyerahkan semua alat bukti, informasi yang sudah kami dapatkan gitu ya kepada pihak kepolisian. Jadi mulai dari alat bukti soal pakaian yang dikenakan oleh Andri, lalu juga soal helm, lalu juga soal sejumlah alat-alat bukti lain termasuk rekaman CCTV, lalu juga wadah air keras yang ditemukan oleh tim kami kepada kepolisian. Tujuannya memang untuk membantu kepolisian mempercepat prosesnya. Kami tidak ingin bahwa apa yang sudah kami dapatkan, apa yang sudah kami kumpulkan, dan juga bukti yang terang benderang dari 86 titik CCTV yang kemarin diungkapkan oleh Pak Kapolda itu berhenti sia-sia, cuma hanya di aktor lapangan. Karena sekali lagi, apa yang tadi disampaikan Pak Ito, apabila aktor intelektual yang tidak diungkap, maka peristiwa serupa akan terjadi di masa depan. Sama persis patternnya dengan apa yang terjadi pada Novel Baswedan? Saya nggak bicara di situ karena mungkin beda kasusnya ya menurut saya Mbak ya. Kan juga korbannya juga punya peran yang berbeda ya. Jadi saya kira mungkin kalau pola seperti penyiraman ini satu hal yang sangat sederhana. Di dalam urusan rumah tangga saja banyak yang suami istri saling menyiram air keras ya. Tapi kan ada motif di belakang ini ya. Kenapa itu terjadi? Tadi kan kausalitas, ada akibat, ada sebab. Nah sebabnya ini kita telusuri. Nah dari telusuri sebab ini nanti kita bisa mengungkap kira-kira orang ini kaitannya dengan apa sih, gitu kan? Jadi kan polisi tidak bergerak kepada masalah pengungkapan kasus, tapi juga harus bergerak kepada masalah apa yang melatar belakangi kira-kira pelaku ini melakukan perbuatan itu. Dan kan tidak sembarangan orang main sembarang disiram gitu kan, pasti ada target tertentu, tidak mungkin. Apalagi sudah dikuntit, diintai begitu, itu adalah satu unsur perencanaan yang kemudian bisa dikatakan cukup matang begitu. Bahkan pihak polisi menyebutkan secara diksi adalah ini adalah orang yang terlatih. Ya, gini Mbak. Ini yang terlatih itu bagaimana? Diksinya perlu diperjelas lagi. Satu terlatih. Orang yang merencanakan satu perbuatan yang memungkinkan orang itu menderita, bahkan berharap orang itu misalnya meninggal, ya itu adalah orang yang sudah mempunyai satu istilahnya mental yang betul-betul dia sudah siap melakukan itu. Contohnya misalnya saya pernah di pasukan, saya pernah di ini. Mungkin beda dengan Mas Dimas. Bagi saya tuh melakukan sesuatu yang keras sudah biasa gitu kan. Itu yang dimaksudkan orang ini terlatih. Tentu terlatih ini kan banyak hal-hal yang mungkin kita bedakan siapa sih orang itu kan ya. Ada orang misalnya mohon maaf
yang residivis, dia sudah berkali-kali masuk ke dalam penjara, dia sudah terbiasa melakukan hal-hal yang keras. Dan bisa saja orang itu orang yang disuruh ya pelakunya, atau memang orang yang ada dalam satu organisasi, atau memang orang yang memang disiapkan ya karena ada sesuatu kepentingan yang merasa tersinggung ya. Nah, jadi saya kira hal-hal ini yang menjadi nanti masukan pintu masuk daripada pihak kepolisian untuk mengungkap. Dan tentunya sekarang kan era keterbukaan ya Mas Dimas ya. Dan tentunya saya yakin teman-teman dari Kontras juga menuntut profesionalisme Polri yang memang selama ini kita sudah bisa tunjukkan. Dan saya kira mungkin karena ini sudah perintah Presiden, Pak Kapolri sudah memberikan atensi khusus dengan masukan dari teman-teman Kontras maupun masyarakat yang diberikan untuk hotline-nya. Saya sangat yakin optimis masalah ini bisa segera diselesaikan secara tuntas. Jadi bukan tadi sampaikan hanya pelakunya ya. Jadi ke belakangnya siapa? Nah, ini kembali kepada bagaimana Presiden perintahnya itu harus dipatuhi oleh semua pihak yang mungkin ada keterkaitan. Oke, saya agak ini sedikit karena ini kan diksinya adalah orang yang terlatih begitu ya. Orang terlatih biasanya tidak akan meninggalkan jejak, begitu kan. Dan di situ serangan dilakukan di persimpangan ya, di persimpangan, perempatan, public area, di jalanan dengan lampu yang terang begitu, terus banyak juga orang di sana begitu, ada CCTV. Nah, ini agak kontradiktif begitu ya, antara orang yang terlatih tapi kemudian ada jejak yang ditinggalkan. Ya, itu menurut saya terlatihnya di situ, Mbak. Orang terlatih kan ada bisa, kalau orang yang biasa dia berusaha mencari tempat yang tidak memungkinkan orang tahu, kalau perlu buang jenazah di mana yang orang sangat kesulitan bagi kepolisian. Tapi kalau terlatih tadi sudah disampaikan Mas Dimas kan, saya sependapat itu ada semacam satu pesan, jangan main-main loh kepada orang yang ini bukan perorangan loh. Mas Andri ini kan ada dalam satu organisasi, ya. Satu person yang ada organisasi yang mengingatkan dalam organisasi itu, mungkin ada pesan yang disampaikan. Tapi kan kami dari pihak kepolisian tidak bicara masalah itu, Mas ya. Kita bagaimana mengungkap kasus ini. Nah, tentunya hal ini akan menjadi masukan juga bagi pemerintah melalui organisasi LSM masyarakat yang misalnya seperti Kontras. Bagaimana ini jangan sampai terjadi kemudian hari yang sama. Bagi polisi sekarang tugasnya adalah mengungkap kasus ini. Dan nanti kita akan menyampaikan ke masyarakat siapa yang terlibat sebagai pelaku lapangan, sebagai orang yang berada di belakang ya, pelaku intelektualnya. Nah, tentunya di sini harapan daripada Polri adalah yang kita berikan kepada masyarakat ini, masyarakat bisa aware ya, bahwa ada satu gerakan yang mungkin akan memberikan satu konsekuensi bagi mereka kalau mereka melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh Mas Andri. Ya. Jadi ini pesan ya. Di situ terlatihnya, Mbak. Dia memang sengaja ya. Menurut saya memang sengaja menyampaikan pesan itu supaya orang lihat. Nah, ini loh contohnya kalau kamu macam-macam. Nah, siapa yang melakukan? Kita sekarang sama-sama mencari tahu. Saya boleh menambahkan, Pak? Silakan. Iya, kalau dalam konteks terlatih gitu ya. Kemarin kami juga menyampaikan dalam konferensi pers yang dilakukan oleh tim hukum, tim advokasi untuk demokrasi gitu ya. Dimana kemudian yang kami coba untuk lihat adalah konteks terlatihnya, selain tadi yang Mbak Aziz bilang gitu ya. Kok bisa kalau misalnya pakai diksi terlatih, dia ceroboh, meninggalkan jejak atau petunjuk. Pertama, kalau dalam konteks itu saya bisa coba untuk kemudian membangun spekulasi gitu ya. Nah, lagi-lagi prosesnya masih belum terang benderang. Proses lagi-lagi masih dijalankan oleh aparat penegak hukum. Kami juga sedang mengumpulkan sejumlah informasi untuk mengarahkan pada petunjuk motif maupun alasan kenapa terjadi penyerangan atau penyiraman air keras. Tapi secara spekulatif, Mbak, kami melihat ini ada satu skema yang tentu dalam konteks punya satu sumber daya atau punya kemampuan khusus. Apa itu? Undercover, penyamaran. Lagi-lagi ketika berbicara soal konteks operasi, apalagi ini silent operation gitu ya. Saya bisa mungkin kategorikan ini sebagai silent operation. Operasi yang dilakukan secara diam-diam dengan rencana yang matang dan menarget seseorang. Dengan tujuan untuk apa? Mencelakai atau bahkan untuk dalam tanda kutip bahasa saya mungkin agak kasar diksinya, menghabisi. Menghilangkan nyawa. Nah, proses undercover ini tentu ya semua orang bisa
tapi siapa yang punya kemampuan itu? Nah, itu yang jadi Tentu kan pertanyaan adalah mungkin orang-orang atau institusi-institusi, saya nggak mau menginsinuasi atau menyampaikan Karena ini hasutan, masih karena ini masih berproses. sesuatu yang sifatnya masih dijalankan proses hukumnya, proses pencarian faktanya, jadi semuanya sifatnya spekulatif. Tapi proses-proses pembekalan kemampuan undercover itu tentu hanya dimiliki oleh 2, aparat keamanan, aparat pertahanan, sama aparat intelijen. 3 berarti. Artinya apa gitu ya? Kalau misalnya polisi sudah punya petunjuk ke situ, tentu kemudian persempit ruang atau persepsi soal kemudian pelaku yang kemarin sudah disampaikan oleh Kapolda, 4 orang. Dugaan saya mungkin lebih. Kenapa? Karena 4 orang ini adalah pelaku lapangan. Pasti ada orang-orang yang punya skenario, orang-orang yang sudah merencanakan di belakang layar, yang tentu patut untuk kemudian dicari oleh kepolisian dengan pisau pandangan atau persepsi gitu ya, yang tadi menggarisbawahi soal kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh warga sipil. Itu satu. Yang kedua, saya juga mau menyampaikan bahwa konteks terlatih gitu ya, atau diksi terlatih gitu ya, ini juga bisa menjadi salah satu petunjuk clue yang kemudian bisa ditangkap oleh publik. Apa yang disampaikan Kapolda itu tentu tidak, basisnya adalah analisa. Basisnya adalah pertimbangan, penelusuran, hasil penyelidikan. Nah, artinya apa? Publik juga harusnya juga bisa menangkap ini sebagai sebuah pesan. Dan ketika saya melihat sejumlah komentar di sosial media, sejumlah interaksi atau konten-konten sosial media, saya rasa publik juga sudah mulai menangkap pesan itu, menangkap pesan-pesan untuk kemudian dapat mengidentifikasi siapa terduga pelakunya atau terduga mastermind-nya. Bagaimana Pak Ito? Ya, saya sependapat dengan Mas Dimas, Pak. Karena pelaku itu tentunya berbagai macam profesi. Ada yang dari masyarakat sipil biasa, ada dari oknum, dan tentunya dari pihak kepolisian. Dari 3 yang tadi disebutkan ya, itu? kalau ini melibatkan misalnya ada indikasi, kita tidak berspekulasi ya. Tentunya ini akan menjadi bahan penyelidikan juga dari teman-teman di Polda maupun di Polres dan maupun Mabes. Ini menjadi satu indikasi kira-kira arahnya kemana. Ya. Kalau sudah mengarah kepada keterlibatan, mungkin saat ini sementara kita sebut oknum, tentunya harus ada kerjasama dari pihak kepolisian dengan di mana oknum itu saat ini bekerja. Ya, itu sudah kita lakukan beberapa kali ya. Dan tentunya yang kita harapkan, karena sekarang masyarakat mengharapkan keterbukaan. Dan di sini kita berharap masyarakat juga mengawal kasus ini. Jadi tidak semata-mata misalnya mengatakan kok polisi terlalu lambat, kok polisi tidak ini ya, tidak profesional. Banyak kendala-kendala di negara kita dalam penegakan hukum ini yang tentunya juga harus menjadi bahan pertimbangan bagi kita, sehingga kita sangat berharap kalau memang masyarakat memberikan masukan dan masyarakat semua tahu, itu akan mempermudah tugas polisi. Sekarang muncul sesuatu yang di-create ya. Ada orang yang tidak pakai helm, mukanya saya sendiri lihat beberapa teman-teman teman-teman saya bilang orangnya sudah ketahuan gini, kalau nggak bisa nangkap percuma polisi. Ada 2 hal. Orang yang buat konten itu ingin membuat bagaimana polisi menjadi di mata masyarakat tidak profesional. Padahal itu adalah produk AI. Ya, kebetulan saya juga mendalami AI. Yang kedua, kalau itu memang benar terjadi, ya benar polisi kira-kira misalnya ini ada kesan bahwa seolah-olah polisi menutup-nutupi. Nah, karena orang kan udah tahu, polisi pasti sudah tahu. Kenapa tidak dibuka? Nah, ini yang tentunya membuat teman-teman di kepolisian saat ini kerja keras. Ya bagaimanapun juga perintah Pak Kapolri langsung kasus ini menjadi atensi dan dilaksanakan harus betul-betul secara transparan. Sebab itu nanti kami berikan juga nomor untuk yang bisa dihubungi masyarakat setiap saat, dan saya yakin Mas Dimas bahwa kasus ini akan kita tangani secara serius, dan itu keyakinan saya dan kepastian saya disampaikan juga tadi oleh Pak Kabid Humas Polda Metro, dan kemarin Pak Kapolri juga menyampaikan pesan secara khusus bahwa kita punya penasihat ahli Kapolri. Dari 32 orang itu 3 polisi termasuk saya. Yang 29 ini orang-orang, termasuk ada Mas Nurholis dari mantan ketua Komnas HAM, ada namanya Mas Yendardi, ada namanya Pak Johan Budi. Jadi banyak orang-orang yang akan mengawal. Karena sejak peristiwa bulan Agustus kemarin, Pak Kapolri sekarang ingin supaya masyarakat melihat polisi terbuka. Sehingga sampai memilih 29
penasihat ahli Kapolri, beberapa profesor ya. Dan kasus ini saat ini menjadi pembahasan juga secara internal di kelompok penasihat ahli Kapolri. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan bagi Kapolri, bisa menjadi masukan buat Kapolda Metro. Ini yang kita lakukan, Mbak. Dan ini menjadi momentum juga untuk Polri begitu ya, persis, untuk bisa membuktikan. membuktikan begitu ya profesionalitas dari Polri begitu. Kita akan lihat juga komentar dari netizen terkait dengan penyerangan yang dilakukan orang tidak dikenal terhadap Andri Yunus ini begitu ya, aktivis kontras. Kita akan lihat komentar dari netizen apa saja. Ini dia. Orang yang disuruh mentertibkan. Oke, selanjutnya. Kita nggak akan pernah tahu dan hanya bisa berharap ada orang-orang yang kenal betul siapa mereka. Entah itu tetangga maupun pengendara di TKP berani melaporkan. Oke. Selanjutnya, ini bagian dari institusi negeri. Nah, ini perlu dibuktikan ya kan? Ini perlu dibuktikan dan ini masih berproses. Sabar netizen. Oke. Masih puasa. Bisa aja itu masalah pribadi. Nah, ini dia. Mungkin nggak sih ini masalah pribadi? Jangan dijawab dulu. Ada lagi? Oke, ini dia komentarnya juga. Yang kemudian banyak sekali komentarnya pastinya kan. Nah, ini bagaimana? Mungkin nggak sih ini masalah pribadi kalau ngelihat dengan pola semacam itu? Ada kemungkinan, tapi sulit untuk kemudian meletakkan atau melokalisir insiden ini hanya berhenti pada motif masalah pribadi, gitu ya. Pertama, kalau kita lihat secara kacamata historis, Mbak Adisti, Pak Ito, orang-orang yang selama ini bekerja untuk kerja-kerja publik di sektor HAM, demokrasi, lingkungan, di negara kita ada banyak sekali list nama yang punya latar belakang yang kurang mirip dengan apa yang dialami oleh Andri Yunus sekarang. Kita masih ingat Munir Said Talib, Marsina, jurnalis Udin, Salim Kancil, lalu juga ada sejumlah kelompok korban-korban lainnya yang berangkat dari aktivitas mereka, latar belakang aktivitas mereka, latar belakang profesi mereka yang memperjuangkan kerja-kerja publik di sektor hak asasi manusia, penegakan hukum, lalu juga pelindungan lingkungan serta anti korupsi. Dan jangan lupa juga ada orang-orang yang sudah mengalami upaya percobaan pembunuhan juga. Tadi disebutkan Mbak Adisti, Novel Baswedan. Yang mungkin saya juga mau merespon Pak Ito tadi ya, pertanyaan Mbak Adisti ke Pak Ito, apa yang membedakan ini sama Pak Novel? Menurut saya lebih banyak samanya daripada bedanya. Oke, jadi ada persamaan di situ Ada ya. persamaan. Ada pattern yang sama di situ. Betul. Pola di sana. Pertama adalah soal latar belakang mereka yang memang melakukan kerja-kerja publik. Pak Novel sebagai penyidik KPK yang sedang melakukan pengusutan peristiwa korupsi yang waktu itu sangat menyita perhatian publik, EKTP. Mas Andri, kalau kita lihat lagi setahun terakhir, dia punya banyak rekam jejak bahkan viral gitu ya tahun lalu, tepat 1 tahun sehari lalu adalah ketika dia mendobrak rapat panitia kerja tim revisi Undang-Undang TNI di Vermont. Lalu sekarang saat ini sedang berproses sebagai penasihat hukum ketika mengajukan judicial review terhadap revisi Undang-Undang TNI Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Artinya apa? Artinya ada satu persamaan latar belakang kerja publik, meskipun memang aspeknya berbeda. Pak Novel korupsi, yang ini adalah soal profesionalisme militer dan juga akuntabilitas demokrasi gitu ya. Yang kedua, persamaan polanya apa? Keberanian, Mbak. Kita tahu bahwa kerja-kerja ini adalah tentu punya banyak resikonya, apalagi mengancam kenyamanan dan keamanan seseorang. Dan terakhir mungkin adalah soal pola-pola penyerangannya, termasuk adalah dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa. Pak Novel disiram itu di area muka, Mas Andri juga sama, pelaku mengincar area muka, yang mana akibatnya bisa fatal, Mbak. Kalau nggak cacat permanen, bisa meninggal, apalagi kalau sampai terhirup atau masuk ke saluran pernafasan. Dan ini kita akan tunggu. Ini sudah jadi atensi, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan atensi, kemudian juga Kapolri sudah pasti memberikan atensi. Maret ini selesai, bisa diungkap? Ya, kita berharap, Mbak ya, karena bagaimanapun kejahatan itu tidak ada kejahatan yang sempurna. Salah satu contoh, orang terlatih, orang sudah merencanakan, dia meninggalkan sidik jari aja katakan, itu kan merupakan pintu masuk bagi kita mengungkap pelaku yang sebenarnya. Jadi kita berharap tentunya yang dilakukan oleh teman-teman di Polda Metro, dan saya sangat berharap, dan karena saya bisa berkomunikasi setiap saat Mas Dimas, jadi tentunya masukan apapun juga bisa melalui saya juga boleh ya, karena buat saya resikonya juga nggak ada juga kan,
bagaimanapun bagi saya adalah ingin agar Polri tidak dianggap tidak profesional. Oke. Polri jangan dianggap menutup-nutupi kasus ini ya, kalau kita Jangan lihat. ragu-ragu juga. Ya, kalau ragu-ragu mungkin saat ini bagi Polri kita terlalu berjalan sesuai dengan norma yang berlaku. Hanya tentunya kembali tadi hal-hal yang harus dikoordinasikan dengan pihak lain itu memang menjadi satu bagian daripada sistem. Yang kita memang tidak bisa berdiri sendiri. Tapi bagaimanapun juga teman-teman dari Kontras, satu kita mengucapkan menyampaikan prihatin ya Mas ya, karena dan saya tentunya berharap sebagai warga biasa ya Mbak Disti ya, kita berharap teman-teman dari Kontras ini juga bisa membawa pesan-pesan demokrasi dari kita. Karena saya sudah bukan sebagai anggota Polri lagi ya, meskipun saya masih ada di dalam lingkungan kepolisian. Dan percayalah sama saya Mas, Pak Kapolri mengatakan kita kerja profesional. Kita tidak akan menyampaikan kepada hal-hal yang sifatnya menjadi spekulatif ya. Jangan sampai saya misalnya menyampaikan satu opini karena polisi bekerja berdasarkan fakta. Dan kita berharap fakta itu kita mendapatkan masukan sebanyak mungkin sehingga membuat kasus ini bisa cepat diungkap. Itu harapan kita gitu. Oke, terakhir Mas Dimas, apa poin kritis dari ini, dan gentarkah kemudian rekan-rekan dari Andri Yunus termasuk Anda terkait dengan setelah serangan ini? Iya, 3 hari lagi Kontras berusia 28 tahun, Mbak. Kami sudah melalui banyak cobaan, teror, bahkan kemudian mantan koordinator kami gitu ya, Munir Syed Talib, meregang nyawa karena aktivitas yang dilakukan selama bekerja di Kontras. Saya mungkin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Andri ketika dia dibawa dari IGD ke ruang high care unit gitu ya. Dia bilang satu hal yang menurut saya sangat quotable lah, sangat bisa di-quote. Dari arsenik ke air keras, Kontras tetap harus bersuara keras. Jadi pesannya adalah ya kita tidak gentar, kita tidak takut. Kita rasa ini adalah bagian dari perjalanan sejarah Kontras. Kita tahu konsekuensi untuk kemudian dapat melantangkan atau menagih perbaikan demokrasi, menagih janji pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia. Itu penuh dengan jalan terjal, penuh dengan resiko, bahkan sampai kematian. Jadi tentu kami semua masih yakin, masih kuat, masih percaya bahwa apa yang kami kerjakan itu ada dalam jalur yang benar, dan jalur untuk kemudian dapat melakukan upaya-upaya masukan terhadap negara supaya dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap warga negara. Oke, tetap bersuara lantang ketika itu berada dalam kebenaran. Terima kasih Mas Dimas Bagus Arya, merupakan koordinator Kontras, kemudian juga ada Komjen Purnawirawan Ito Sumardi yang merupakan Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011, yang juga merupakan Ketua Penasihat Ahli Kapolri. Kita akan tunggu progresnya seperti apa, pengungkapan kasusnya, pelakunya tidak hanya di eksekutor lapangan tapi juga aktor intelektualnya. Terima kasih. Dan itu tadi perbincangan saya bersama dengan dua narasumber di On Point with Adisti Larasati. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetaplah bersama kami di On Point with Adisti Larasati. Sampai jumpa. Thank you.